Beliau adalah pemimpin tingkat tinggi pertama dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Beliau memilih masuk hutan untuk bergerilya melawan pasukan Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Itulah sosok Jenderal Sudirman, pemimpin yang memiliki karisma besar serta memilih tetap setia kepada bangsa dan para pemimpinnya. Nilai kejuangan Pangsar Jenderal Sudirman dapat dipahami, diamati, dan dimengerti dari fakta yang telah diterima oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pangsar Jenderal Sudirman sebagai sang mubalik. Pangsar Jenderal Sudirman mempunyai sifat religius, pemimpin dengan iman dan takwa yang kuat. Adanya sifat ketaatan terhadap agama yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman. Seluruh penduduk dan anggota yang selalu mendampinginya mengetahui bahwa Jenderal Sudirman adalah orang yang betul-betul taat dan patuh terhadap ajaran agama Islam. Sebelum bergabung menjadi prajurit TNI dan melakukan perjuangan, beliau pernah menjadi guru di sebuah sekolah rakyat milik Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan makin kuat keyakinannya terhadap agama. Keyakinan terhadap agama apabila dipahami dan diamalkan, maka akan menggiring seseorang kepada keselamatan dunia dan akhirat. Selain itu, norma-norma agama akan selalu mengarahkan setiap tindakan seseorang kepada hal-hal yang baik dan selaras dengan rasa keadilan masyarakat. Agama adalah pondasi awal bagi pertumbuhan para penganutnya agar dapat menuju kemantapan sifat, mental, dan sikap. Adapun penerapan nilai-nilai Pangsar Jenderal Sudirman sebagai sang mubalik, yaitu dengan cara beribadah dan juga membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah Pangsar Jenderal Sudirman sebagai pendidik. Pangsar Jenderal Sudirman mempunyai sifat pendidik yang mendasarkan pada kemampuan intelektualitas. Dengan latar belakang yaitu lulusan dari Mir-Utgeberg Lager Onderwijs atau MULO, Parama Wiworotomo tingkat dengan SMP pada tahun 1934, Sudirman melanjutkan sekolah guru bantu atau Holland Indisch Quick School di Solo, Jawa Tengah. Namun, ia tak menamatkan sekolahnya di sana dan kembali ke Cilacap setahun kemudian. Kemudian Sudirman bertemu dengan tokoh Muhammadiyah Cilacap yaitu Raden Muhammad Holil. Berkat guru pribadinya itu, ia diangkat menjadi guru sekolah dasar di HIS atau Holland Indisch School, Muhammadiyah Cilacap. Cara Sudirman mengajar dinilai tak monoton, kadang dibumbui dengan canda dan kerap diselingi dengan pesan agama dan nasionalisme. Hal itu dituturkan oleh salah satu muridnya yaitu Marsidik kepada Sardiman dalam bukunya, yaitu Guru Bangsa, sebuah biografi Jenderal Sudirman tahun 2008. Kepiawaian Sudirman mencampurkan humor dan selingan cerita pewayangan membuat dirinya populer di kalangan muridnya. Meskipun bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Beberapa tahun kemudian, kegigihannya itu berbuah manis. Ia diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tak punya ijazah guru. Hasilnya, gaji bulanannya meningkat 4 kali lipat dari 3 gulden menjadi 12,5 gulden. Jenderal Sudirman adalah sosok pahlawan nasional pembela kemerdekaan dan salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Karakter mulia, semangat kejuangan, dan kepribadian luhurnya menjadi inspirasi dan teladan bagi bangsa Indonesia. Selain menjadi guru, Panglima Besar Jenderal Sudirman juga aktif berorganisasi di Pemuda Muhammadiyah. Pada saat penjajahan Jepang tahun 1942, aktivitas mengajarnya dibatasi oleh Jepang dan sekolah tempat ia mengajar dijadikan sebagai pos militer Jepang. Sudirman berhasil negosiasi dengan pemerintah Jepang agar ia tetap bisa mengajar anak-anak pribumi di sana meskipun dengan perlengkapan belajar seadanya dan terbatas. Masa penjajahan Jepang juga memperburuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia saat itu. Salah satu penerapan nilai Pangsar Jenderal Sudirman sebagai sang pendidik yaitu mendidik anak bangsa. Salah satunya adalah menjadi pendidik di perkuliahan. Yang ketiga adalah Pangsar Jenderal Sudirman sebagai sang demokrat. Pangsar Jenderal Sudirman mempunyai sifat demokratis yang tetap menghormati perbedaan pendapat tanpa harus memaksakan kehendak dan juga berorientasi kepada rakyat. Pangsar Jenderal Sudirman adalah seorang yang sangat disiplin yang harus menjadi contoh dan teladan bagi tentara seluruhnya. Pangsar Jenderal Sudirman dengan serba kekurangan dan kelebihannya sebagai manusia juga telah meletakkan dasar satu tradisi yang gilang gemilang bagi para perwira dan prajurit Indonesia. Tradisi kesatria Indonesia yang dapat digunakan sebagai contoh, terutama pula bagi pemimpin yang suka menyebut dirinya pemimpin pejuang rakyat. Pangsar Sudirman telah menunjukkan keteguhan, kebesaran jiwa, dan keberaniannya dalam 2 kali peperangan melawan penjajah Belanda. Berikut adalah contoh dari nilai Pangsar Jenderal Sudirman sebagai sifat demokratis, yaitu tidak membeda-bedakan pendapat dan juga memilih aspirasi dari anggotanya. Seorang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil diskusi dari pertama yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang terakhir adalah Pangsar Jenderal Sudirman sebagai sang prajurit. Pangsar Jenderal Sudirman mempunyai sifat prajurit yang disiplin, tegas, ikhlas, dan rela berkorban. Kuat berpegang teguh pada prinsip dan cita-cita, pantang menyerah dalam perjuangan, mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau negara, menjunjung tinggi nama dan kehormatan negara dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran bela negara. Sudirman berhasil bernegosiasi dengan pemerintah Jepang agar ia tetap bisa mengajar anak-anak pribumi di sana meskipun dengan perlengkapan belajar yang seadanya. Karena keterlibatannya yang aktif, akhirnya Sudirman diangkat sebagai Ketua Dewan Kepresidenan bentukan Jepang pada tahun 1944. Sejak itulah, Sudirman mulai aktif di dunia militer dan bergabung dengan PETA yang kemudian ia pergi menempuh pendidikan militer di Bogor. Setelah lulus dari pendidikan militer tersebut, Sudirman menjadi Komandan Batalion Kroya. Perannya yang besar itulah mengantarkan Sudirman diberikan pangkat jenderal yang dilantik oleh Presiden Soekarno pada 18 Desember 1945.
Karir militernya berlanjut cemerlang hingga ia memperoleh pangkat Jenderal Panglima Besar Tentara Rakyat Indonesia pada 25 Mei 1946 hingga menjadi Jenderal Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Kehebatan sang jenderal diakui oleh masyarakat Indonesia saat itu. Berkat keberanian dan semangat juangnya dalam mempertahankan Republik Indonesia, Sudirman berhasil mendapatkan dukungan besar dari rakyat yang kemudian mengantarkannya pada pangkat tertinggi di Tentara Nasional Indonesia. Adapun salah satu penerapan dari nilai-nilai Jenderal Sudirman sebagai sang prajurit yaitu pengambilan keputusan dari pemilihan suatu ketua dari organisasi dan juga pemimpin dari diskusi suatu organisasi sebagai sikap atau implementasi dari nilai sang prajurit. Saya akan menyampaikan visi misi yang pertama itu programnya harus berjalan dengan lancar, semuanya harus baik, harus sehat, semua berjalan sesuai dengan alur, dengan timeline yang telah diberikan dan semua harus kerja dengan baik, kerja dengan cepat, anti korupsi. Terima kasih. Aku Brilian dari Ilmu Kelautan 22. Oke, selanjutnya Aku Nisa dari Ilmu Kelautan 22 sebagai sekretaris. nama Jihan dari KL 22 sebagai keuangan. Saya Rusmita Widodo dari Ilmu Kelautan 22 sebagai anggota. Di sini aku mau membahas beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama itu tentang masa orientasi mahasiswa baru. Nah, yang harus kita bahas terlebih dahulu itu temanya, dan yang kedua itu tentang tempat di mana kita akan melakukan masa orientasi baru. Yang ketiga itu tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh panitia maupun mahasiswa baru. Pakai itu kita di mana? Izin masuk, mungkin untuk tempat bisa kita pakai aula, itu lebih dekat dan akomodasinya lebih mudah lagi. Oke, dari yang lain. Oh ya, tapi kan itu kalau aula ada biayanya nggak? Terus mau diambil dari mana itu? Aula itu setahu ujian tuh ada itunya, kayak kebersihannya itu antara 500 sampai 700. Nah, buat uangnya itu biasanya ada dari fakultas, terus IWP juga. Nah, terus kalau misalnya berarti di aula itu kan cuma buat PKKMB aja. Kalau misalnya buat orientasi mahasiswanya gimana tuh? Izin masuk, gimana kalau kita ngadainnya di GOR Susu aja?